Shalom adik-adik. Wah, pasti semangat sekali ya pagi hari ini untuk mempersiapkan ibadah ya Kak. Benar sekali, sangat semangat Kak Menda. Sudah Iya. sarapan, sudah mandi, wah wangi semuanya. Karena kita mau ketemu sama Tuhan. Iya, kita mau beribadah, memuji Tuhan, berjumpa kembali bersama Kak Menda dan juga Kak Yosafat. Nah, kalian pasti semua sudah siap kan untuk bersama-sama memuji Tuhan. Yuk, Kak Yosafat, Kak Menda ajak kalian hari ini penuh semangat, penuh sukacita untuk kita menyenangkan hati Tuhan ya. Kita mau mulaikan ibadah pagi hari ini. Yuk, sama-sama sebelumnya kita akan berdoa. Ya, Kak Yosafat ajak kalian semua bangkit berdiri dan kalian lipat tangannya dan tutup matanya. Kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan begitu baik buat kami. Hari ini kami beribadah bersama-sama. Tuhan berkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Kami mau diberkati oleh Tuhan. Untuk itu kami mau bersungguh-sungguh memuji Tuhan. Bahkan kami mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami mulaikan ibadah kami pagi hari ini dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke Kak Menda, kita akan mulai memuji Tuhan. Adik-adik di rumah sudah siap? Ayo sama-sama kita bangkit berdiri. Kita tunjukkan bahwa hati kita penuh nyanyian. yes, kita mau bernyanyi bagi Tuhan. Amin. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk siapa? Raja segala raja. Amin. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala. Kita sembah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala raja. Dialah Raja, Iya. Raja, dialah Tuhan, Ye, Tuhan. Nama siapa? namanya Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Oh, dialah Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja. Kita semua anak Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja. Kita semua anak Raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Hatiku penuh nyanyian, ya, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala. Sembahlah Dia, sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala raja. Dialah Raja. Dialah Raja, Raja, Iya. dialah Tuhan, Tuhan. Namanya siapa? namanya Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Oh, dialah Raja. Katakan, aku anak Raja. Engkau anak Raja. Kita semua anak Raja. Yeay. Aku anak Raja. Engkau anak Raja. Kita semua anak Raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Yeah. Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Yeay. Puji Aku Tuhan anak ya. raja, engkau anak raja, kita semuanya anak raja. Anak raja semuanya ya adik-adik. Betul. Tetap anak semangat raja. ya. Betul, anak raja tetap semangat. Kenapa? Diberkati. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu baik buat kita semuanya. Yuk nyanyikan pujian ini. Tetap bangkit berdiri ya. Yuk tepuk tangan. Tiada berkesudahan, Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Yeay.
berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, yeay. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lagi katakan, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. kasih setiamu Tuhan, Selalu baru rahmat-Mu bagiku. yeay. Hari berganti hari, Tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, yeay. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, sekali lagi Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, yeay. sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Coba adik-adik sendiri katakan Tuhan Yesus baik. Yeay. Sama-sama katakan yuk, sama-sama. Yeay. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus untuk selamanya, untuk sampai selamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, yeay. Tuhan Yesus baik buat kita semua. Amin, benar. Karena apa? Karena Dia Bapa kita yang selalu mengandalkan, dapat diandalkan sama kita semuanya. Benar Kak Menda? Iya, Bapak kita yang bisa kita percaya, bisa kita andalkan dalam kehidupan kita. Oke, yuk kita siapkan hati kita. Kita mau dengarkan firman Tuhan dan kita mau nyanyikan pujian ini. Kau Bapakku yang selalu dapat ku percaya. Kau Bapakku yang selalu dapat ku andalkan. Kau memimpinku ke dalam jalan kebenaran. Engkau yang selalu ada di saat ku membutuhkan. Betapa hati bersyukur ku jadi kesayanganmu Bapa. Tiada yang lebih berharga selain ku menyembah. Betapa hati bersyukur ku jadi kesayanganmu Bapa. Tiada yang lebih mulia selain ku menjadi kepunyaanmu. Yuk adik-adik sama-sama kita nyanyikan pujian ini sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Kau Bapakku
selalu dapat ku percaya. Kau Bapakku yang selalu dapat ku andalkan. Kau memimpinku ke dalam jalan kebenaran. Engkau yang selalu ada di saat ku membutuhkan. Betapa hati bersyukur ku jadi kesayanganmu Bapa. Tiada yang lebih berharga selain ku menyembah. Betapa hati bersyukur ku jadi kesayanganmu Bapa. Tiada yang lebih mulia selain ku menjadi kepunyaanmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Shalom Adik-adik Rocky. Apa kabar semua? Kakak Maria berharap kalian semua baik-baik saja, sehat dan luar biasa. Nah, hari ini Kak Maria senang sekali bisa berjumpa dengan adik-adik Rocky semua dimanapun kalian berada. Karena Kak Maria hari ini mau bercerita buat kalian. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tutup mata kalian, lipat tangan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami bersyukur kepadamu karena kami bisa beribadah, memuji, membesarkan nama-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar dan melakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, bagi yang mau mencatat, silakan dipersiapkan alat tulisnya dan jangan lupa Alkitabnya. Oke? Baik, Kak Maria hari ini bercerita dengan judul Ketekunan. Terambil dari Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai ayat 11. Sekali lagi, Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai ayat 11. Nah, adik-adik nanti setelah ibadah boleh dibaca di rumah masing-masing. Sekarang kakak mau menjelaskan apa itu ketekunan. Ada adik-adik yang bisa, yang mengerti, yang tahu apa itu ketekunan. Boleh angkat tangannya adik-adik? Iya, benar sekali. Ketekunan adalah ketika kita bertahan dan pantang menyerah dalam mencapai suatu tujuan atau tidak goyah oleh keadaan walaupun menghadapi tantangan dan juga penderitaan. Sekali lagi ya, ketekunan adalah ketika kita bertahan dan pantang menyerah dalam mencapai tujuan atau tidak goyah oleh keadaan walaupun menghadapi penderitaan. Nah, berarti orang yang tekun ini adalah orang yang hebat adik-adik. Seperti hari ini, kakak mau mengajak kalian untuk belajar dari pahlawan yang bertekun,
yaitu petani adik-adik. Apa yang kita pelajari dari petani? Coba kita perhatikan saat petani itu membajak sawahnya. Wah, adik-adik, itu diperlukan tenaga yang luar biasa, kerja keras yang luar biasa. Coba aja perhatikan adik-adik saat membajak sawahnya, ya. Di situ berjalan di dalam lumpur sambil mengendalikan bajaknya. Ya, kalau dulu adik-adik itu bisa kerbau, bisa sapi dipakai untuk membajak. Tapi sekarang membajak petani pakai traktor. Nah, itu diperlukan tenaga ekstra adik-adik. Dan bukan hanya itu saja. Coba di saat-saat dia cuaca panas, dia juga bekerja di bawah terik matahari. Atau sebaliknya, nah, itu dia melakukannya dengan sungguh-sungguh. Dia tetap bertahan dan tidak menyerah. Ya. Setelah membajak sawah selesai adik-adik, petani lalu menanam bibit padinya. Ya, menanam bibit padinya. Itu pun juga bukan hanya ditanam langsung berbuah dan panen adik-adik. Tetapi di situ kita melihat dibutuhkan ketekunan di dalam merawat tanaman padinya. Nah, adik-adik, sampai menanti saatnya panen tiba. Ya, yang kedua berarti ketekunan. Bukan hanya itu, di dalam ketekunan setiap hari melakukan adik-adik, memperhatikan airnya di sawah, atau mungkin pupuk, mungkin perlu dipupuk. Bahkan adik-adik, petani itu juga memberikan semprotan-semprotan supaya tanamannya itu tidak diserang oleh hama, sehingga panennya nanti bisa menghasilkan panen yang luar biasa. Nah, di sini adik-adik, ketekunan bukan hanya sehari 2 hari dilakukan, sampai pada saatnya nanti panen tiba. Di situ kita belajar dari petani dengan apa? Dengan kesabarannya adik-adik. Petani sabar di dalam menantikan sampai pada panennya tiba. Nah, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian sabar untuk menanti jawaban Tuhan? Mungkin saat ini, hari-hari ini mungkin kalian sudah mulai bosan. Aduh, ibadah di rumah, dari rumah. Sekolah juga dari rumah. Nggak sabar menantikan kapan adik-adik mau pergi ke gereja atau ke sekolah. Tapi kita belajar dari petani ini adik-adik. Ya, dia bersabar untuk menantikan kapan waktunya Tuhan. Oke, yang kedua adik-adik, kita akan belajar dari tokoh yang luar biasa juga, yaitu Bapak Ayub. Pastinya adik-adik sudah ingat, sudah pernah mendengar cerita tentang Ayub di dalam Alkitab, di dalam cerita Alkitab. Nah, adik-adik, Tuhan mengenal Ayub sebagai orang yang saleh, sebagai orang yang jujur, orang yang takut Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Sehingga hidup Ayub itu diberkenan oleh Tuhan. Adik-adik, kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, pasti kita harus hidup berkenan kepada Tuhan. Seperti pahlawan ini, yaitu Bapak Ayub. Apakah adik-adik mau diberkati Tuhan? Bisa angkat tangannya. Kita semua mau diberkati oleh Tuhan adik-adik. Untuk itu kita harus belajar seperti tokoh yang satu ini, yaitu Bapak Ayub. Dengan ketekunannya, dengan kesalehannya, dan menjauhi segala kejahatannya. Sehingga hidupnya Ayub ini diberkati Tuhan. Sehingga Ayub menjadi orang yang paling kaya di daerah itu. Nah, adik-adik, banyak sekali hartanya. Semakin hari bertambah, dan bertambah. Sehingga Ayub menjadi orang yang paling kaya. Tetapi ada ujiannya juga adik-adik. Tuhan menguji setiap kita. Walaupun saleh, walaupun jujur, walaupun takut Tuhan, dan menjauhi kejahatan, Tuhan mau bukti dari kita lewat ujian yang akan diberikan kepada kita.
seperti halnya Ayub. Suatu hari Tuhan bertemu dengan iblis saat menguji Ayub waktu itu. Tuhan bertanya kepada si iblis. Itu di dalam Ayub pasal 1 ya adik-adik. Dia bertanya, "Hai iblis, dari mana saja engkau?" Iblis menjawab adik-adik, "Tuhan, saya sedang mengadakan perjalanan, mengelilingi dan menjelajah bumi." Wah, Tuhan bertanya lagi, "Apakah engkau juga memperhatikan hambaku Ayub? Karena tidak ada di bumi ini yang sama seperti dia, yang saleh, yang jujur, yang takut Tuhan dan menjauhi kejahatan." Lalu iblis bertanya lagi adik-adik kepada Tuhan, "Iya aja Tuhan, karena engkau yang memberkati Ayub, engkau yang melindungi Ayub dan memagari Ayub. Coba aja Tuhan, kalau hartanya engkau ambil, pagar apinya engkau angkat, apakah dia akan tetap saleh? Pasti dia akan mengutuk engkau Tuhan." Nah, saat itu adik-adik, semua kuasa, harta yang dimiliki Ayub diberikan kuasa kepada si iblis tadi untuk mencobai Ayub. Apakah masih tetap bertekun di dalam kesalehannya? Makanya saat itu adik-adik, iblis beraksi mencari cara untuk menghancurkan Ayub, bahkan membuat Ayub menderita sehingga dia mau memberontak dan mengutuki Tuhan. Dengan cara apa? Pertama, iblis mengirimkan orang sewa untuk menghancurkan kambing, dombanya, lembu sapinya dan binatang-binatangnya beserta dengan penjaga-penjaganya. Ya, habis. Terus lagi api dari langit diturunkan untuk membakar kambing domba, bahkan penjaganya juga. Nggak sampai aja di situ adik-adik. Orang Kasdim juga dikirimkan. Untuk apa? Untuk menyerang keledainya, untanya, sama-sama penjaganya. Sehingga itu pun juga habis. Dan yang terakhir adik-adik, iblis mengirimkan angin yang sangat ribut, gelombang yang sangat ribut, angin yang kuat lagi untuk menerpa rumahnya sampai roboh adik-adik. Dan rumah itu menimpa anak-anak Ayub semua yang saat itu sedang berkumpul mengadakan pesta. Sehingga semua anak-anak Ayub mati di situ, tertimpa rumah dan roboh itu. Nah, iblis saat ini mungkin sedang ketawa-ketawa. Hahaha, pasti aku menang. Pasti Ayub langsung mengutuki Allahnya. Tetapi apa yang Ayub lakukan adik-adik? Saat itu Ayub sedih karena hartanya dan anak-anaknya semua habis. Tapi Ayub saat itu berdiri. Dia berjalan dan mengibaskan jubahnya, lalu mencukur rambutnya dan dia sujud menyembah kepada Allah. Di dalam segala penderitaannya, Ayub tidak pernah berbuat dosa. Ya, tidak pernah berbuat dosa dan menuduh Tuhan yang berbuat tidak patut kepadanya. Tetapi dia mempermuliakan nama Tuhan. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Ya, saat itu juga adik-adik, iblis tidak berhenti sampai di situ. Dia melihat Ayub tetap menyembah kepada Tuhan. Ayub tetap bertekun di dalam kesalehannya. Tapi iblis tidak mau tinggal diam. Dia berusaha bagaimana iblis bisa menang untuk menghancurkan Ayub dalam penderitaannya sehingga dia mengutuki Allah. Akhirnya satu hal yang dia akan lakukan lagi, mengirimkanlah iblis ini bara ke seluruh tubuhnya. Ya, dari ujung kaki sampai ke batok kepalanya. Semua kena bara. Adik-adik tahu bara itu apa? Ya. Bara itu seperti bisul adik-adik yang tumbuh di seluruh tubuhnya.
itu rasanya pastinya sakit sekali. Dan juga gatal. Karena di sana dikatakan sambil duduk di dalam abu, Ayub menggaruk tubuhnya dengan beling. Beling itu adalah pecahan dari genting, adik-adik. Berarti di situ rasanya di samping sakit juga gatal. Nah, coba aja kalau adik-adik digigit nyamuk gatal, kalian garuk, lama-lama luka ya, dan luka-luka seperti ada darahnya. Nah, ini barah yang iblis kirimkan kepada Ayub. Lebih daripada itu, adik-adik. Borok yang seperti bisul yang seperti borok itu digaruk dan akhirnya dia akan mengeluarkan darah dan juga mungkin cairan yang berbau tidak sedap. Aduh, adik-adik, di situ Ayub sangat menderita. Tetapi semuanya itu dia tetap percaya kepada Tuhan bahwa Allah adalah Allah yang sangat mengasihi dia. Dia tetap bertekun dalam kesalehannya. Walaupun semuanya itu dia rasakan tidak adil di dalam kehidupannya. Nah, adik-adik, bahkan adik-adik tahu, Ayub punya sahabat. Bukan sahabatnya menghibur datang. Bukan sahabatnya memberikan kekuatan dia datang. Tetapi sahabatnya ini, adik-adik, malah menyalahkan Ayub. Bahkan menghakimi Ayub. Dan mengatakan tentang Allah yang tidak benar. Sehingga Allah marah kepadanya. Dan suatu hari Tuhan datang kepada Bildad dan juga teman-temannya, sahabat-sahabat Ayub semua itu. Dia katakan, kenapa engkau tidak mengatakan tentang aku dengan yang benar? Tidak seperti hambaku Ayub. Untuk itu, supaya kamu tidak kena murka, kamu datang membawa kurban kepada Ayub dan minta Ayub untuk mendoakan kalian supaya kalian tidak kena murka. Nah, benar adik-adik, teman-teman sahabat Ayub ini dia melakukan apa yang Tuhan mau, Tuhan perintahkan, membawa berapa ekor kambing, domba, lembu untuk dibawa kepada Ayub sebagai kurban persembahan, sehingga saat itu Ayub mendoakan sahabat-sahabatnya itu. Nah, luar biasa adik-adik. Kalau kita disakiti, pernahkah kita bisa mendoakan, maukah mendoakan seperti Ayub ini? Walaupun dia disakiti, tapi dia tetap mendoakan. Sehingga saat Ayub mendoakan, akhirnya Ayub dipulihkan keadaannya. Diberkati Tuhan bahkan 2 kali lipat. Nah, ini adik-adik, bagaimana tetap adik-adik bertekun ya, walaupun saat ini mungkin ujian bagi adik lewat pandemi ini ya, sebagai ujian buat kita, untuk kita boleh tetap bertekun di dalam kita beribadah kepada Tuhan ya. Tidak boleh kita menjauh daripada Tuhan walaupun dalam keadaan seperti saat ini ya. Dan adik-adik, hari ini kesimpulan daripada cerita kakak hari ini, dengan bertekun kita menjadi anak-anak Tuhan yang berkualitas, yaitu anak-anak Tuhan yang kuat di dalam iman, tahan uji di dalam penderitaan, dan sabar menanti jawaban Tuhan. Nah, baiklah adik-adik, kita bisa belajar daripada tokoh daripada Ayub dan juga Bapak Petani. Nah, sebagai ayat hafalan hari ini, adik-adik bisa buka di dalam Roma pasal 5 ayat 3 dan 4. 3 bagian B ya adik-adik ya. Kakak mau bacakan. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Sekali lagi Roma pasal 5 ayat 3b dan 4. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Oke adik-adik, cerita kakak hari ini sampai di sini. Kita akan berdoa
Dan kita akan tutup ibadah ini, kita akan memberkati adik-adik. Kita berdoa ya. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu pada hari ini. Biarlah Tuhan Yesus, kami bisa memiliki roh ketekunan seperti yang dimiliki oleh Ayub. Sehingga apapun yang saat ini kami jalani, walaupun sekolah lewat online, juga ibadah online, kami tetap semangat, kami tetap bertekun, sehingga Tuhan akan memulihkan segalanya Tuhan buat kami anak-anak-Mu. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, biar ini boleh menjadi pelajaran buat kami. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami angkat tangan, kami memberkati adik-adik sekalian yang ada di rumah dimanapun mereka berada. Biarlah berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat ketekunan itu melimpah atas setiap adik-adik semua yang ada di rumah. Bahkan Tuhan Yesus, Engkau memberkati pendidikannya, memberkati kesehatannya. Di dalam nama Yesus Kristus, biarlah mereka boleh bertekun senantiasa di dalam Tuhan. Dan Engkau memberkati apapun yang anak-anak-Mu lakukan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa memberkati mereka semua. Haleluya, amin. Selamat beribadah adik-adik, Tuhan memberkati dan sampai jumpa untuk minggu yang akan datang. God bless you. Ya adik-adik sudah dengar firman Tuhan tadi dari Kakak Maria, bagaimana Ayub yang bertekun. Dia senantiasa memuji Tuhan, menyembah Tuhan walau dalam penderitaan, walau dalam kesusahan. Anaknya hilang, dia sakit, apalagi ternaknya habis, dia tetap bertekun menyembah Allah yang benar. Dan apa yang dia dapatkan? Dia bisa mendapatkan 2 kali lipat dari hasil ketekunannya. Amin. Ya adik-adik. Nah saat ini kita mau ngapain Kak Yosafat? Kita mau memberikan persembahan dan kita akan naik ke doa syafaat. Iya. Ya, siapkan hati kalian, siapkan yang persembahan yang terbaik. Kita beri yang terbaik buat Tuhan, pasti kalian juga akan diberkati oleh Tuhan. Silakan Kak Menda. Ya, kita mau berdoa adik-adik, kita mau berdoa buat persembahan kita dan juga kita mau menaikkan segala doa-doa syafaat kita. Kita memberi karena kita bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk kami boleh memberi untuk pekerjaan Tuhan. Di gereja-Mu Tuhan memberkati juga Papa dan Mama dalam pekerjaan. Tuhan tolong apapun yang menjadi kebutuhan bagi adik-adik Rocky, biarlah Allah sumber dari segalanya yang mencukupkan. Berkati dalam pendidikan mereka, dalam pelajaran mereka Tuhan berkati, menjadi anak yang cerdas, anak yang pintar, terlebih anak yang takut akan Tuhan. Dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan memberkati adik-adik Rocky, anak-anak Rocky, menjadi anak-anak yang sehat. Jauhkan dari segala mara bahaya dan jauhkan juga Tuhan dari segala virus. Biarlah perlindungan Allah melimpah bagi setiap adik-adik Rocky. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, biarlah Tuhan Engkau yang melindungi bangsa kami. Biarlah roh takut akan Tuhan ada bagi pemimpin kami. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja Tuhan. Tuhan yang menolong setiap gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Biar semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah adik-adik semua sudah diberkati. Adik-adik sudah memberkati juga dengan persembahan. Pasti kayak sahabat percaya kalian semua diberkati oleh Tuhan. Terlebih kalian sudah beribadah kepada Tuhan, bersemangat untuk memuji Tuhan, bahkan kalian sudah terima berkat dari firman Tuhan. Nah Kak Yosafat, Kak Menda berharap tetap setia untuk berbakti setiap hari Minggu jam 9 pagi. Dan juga tetap terus ikuti acara-acara kreativitas Rocky setiap hari Kamis jam 5 sore ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe semuanya ya, baik Facebook atau Instagram semuanya ya. Biar kalian tahu semua kegiatan-kegiatan Rocky yang ada. Oke, saatnya Kak Yosafat, Kak Menda akan berpamitan. Kita ketemu minggu depan dan God bless you. Sampai jumpa.